Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdianto MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 3 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madio mangun karso, di tengah membangun kemauan. Tut Yuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Saya akan menyampaikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut saya adalah merdeka belajar, yang mana kita dapat membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan dalam memberikan ilmu atau bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan kesediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan atau diteruskan. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, atau seorang petani sayur ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi ataupun tanaman sayuran sawi tumbuh menjadi pepaya. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun atau merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, apalagi di tengah situasi pandemi ini. Anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Bagaimanakah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, pendidik mesti memahami karakteristik peserta didik, mulai dari gaya belajar sampai bagaimana caranya menemukan potensi peserta didik. Kedua, pembelajaran pada prosesnya berorientasi pada peserta didik, tidak hanya berkaitan atau berhubungan dengan hasil akhir berupa nilai, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses peserta didik mengembangkan potensinya, termasuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Pendidik diharapkan berperan sebagai fasilitator dan katalisator. 3. Terwujudnya pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik, terbentuknya peserta didik yang berbudi pekerti dan memiliki penguasaan diri yang baik. Dengan kata lain, intelektual yang baik dan sikap sosialnya juga baik. Usaha yang saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah: pertama, saya akan introspeksi diri dan selalu memperbaiki diri lebih baik lagi agar dapat menjadi sahabat bagi peserta didik. Selanjutnya atau kedua, saya berusaha berkenalan dengan dunia komunikasi peserta didik dengan segala kecanggihan teknologi. Harapannya, saya dapat mengenal lebih dekat dengan peserta didik saya
dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, tanpa menghilangkan kewibawaan saya sebagai pendidik. Menghargai perbedaan peserta didik baik secara tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik, sehingga dapat mendukung potensi peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan oleh saya adalah mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada peserta didik. Untuk itu, saya menggunakan model-model pembelajaran. Selain itu, pembinaan dan pembiasaan pendidikan karakter di asrama maupun di sekolah ditingkatkan dan dikontrol agar peserta didik memiliki kompetensi global dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdianto MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau.